Selamat sore semua mitra Media Timor. Jumpa lagi bersama kami ya di channel kesayangan kita Media Timor. Pada sore hari ini telah hadir di studio dari Kompak Indonesia, salah satu lembaga yang concern terhadap korupsi, kolusi, nepotisme di Indonesia. Seperti pernah kami sampaikan di publik bahwa Kompak Indonesia melaporkan kasus salah satu perusahaan asing asal Singapura yang beroperasi di Indonesia dan ternyata mendapat banyak kerugian-kerugian yang terjadi. Dan sudah ada laporan bukti tambahan dugaan korupsi lagi yang baru saja Kompak Indonesia serahkan di KPK. Kita kedatangan langsung dengan Ketua Kompak Indonesia. Selamat sore Pak Gabriel. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Kepada segenap pemirsa Media Timor Channel dari Sabang sampai Merauke maupun di segenap tanah air dan seluruh dunia. Selamat sore. Pak Gabriel, jadi ini ya terkait dengan bukti tambahan untuk korupsi perusahaan asing yang hari ini disampaikan ke KPK. Apa bukti-bukti apa yang bisa dijelaskan bukti-buktinya di publik? Silakan Tom. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 12 Oktober, pada hari Senin 12 Oktober, kami sudah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Foster, ini perusahaan migas yang dari Singapura ke KPK RI. Foster Oil. Foster Oil and Energy. Dan kami sudah berjanji pada waktu itu di KPK bahwa nanti selang 3 hari kami akan datang lagi untuk memberikan bukti-bukti tambahan yang seperti waktu wawancara di KPK RI, Media Channel Timur sudah menyatakan apakah hanya Foster saja, direktur dengan manajer lapangannya, apakah ada juga yang lain atau aktor intelektual di balik ini semua. Maka pada hari ini, tanggal 15 Oktober, kami kembali datang untuk melaporkan ke KPK bahwa hasil investigasi Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia bahwa ternyata kami perlu sampaikan supaya tidak salah-salah bahwa perusahaan asing yang namanya PT Foster ini itu ternyata melibatkan sebuah perusahaan besar namanya Creswell International Ltd yang berkedudukan di Tortola British Virgin Island yang juga bagian dari Panama Papers. Dan perlu diketahui bahwa ini kami perlu tunjukkan ini juga kepada publik, ini kepada publik semua supaya tahu bahwa Foster Oil and Energy ini memang direktur utamanya di sini adalah Pak Ismail Bursman. Terus direkturnya di lapangannya kan ada, yang ini adalah Pak namanya Siregar, dan dia ada kaitan dengan Creswell International Ltd. Ternyata hasil investigasi kami bahwa Creswell International itu adalah miliknya Muhammad Riza Khalid atau lebih dikenal Reza Khalid. Kalau kita ketahui selama ini di publik yang rame soal Papa minta saham yang terkait dengan Freeport. Ternyata dan ini juga ada anaknya Muhammad Keri Adrianto, Isani Iza dan Mossack Fonseca. Mereka ini punya Creswell dan ternyata mereka ini juga lah yang memiliki Foster Oil and Energy. Ini kan asing tapi ternyata inilah orang Indonesia juga. Jadi pemain-pemainnya migas ini ya ini juga terkenal. Pak Riza Khalid ini kan juga ingat kalau rame itu soal Pertal. Kita kenal. Soal minyak dan gas yang merugikan petrol yang merugikan Indonesia waktu itu soal mitranya Pertamina. Ini bagian terutama Papa minta saham ini yang perlu publik ketahui dan rakyat Indonesia harus mendukung untuk kita bongkar dan melawan mafia migas di Indonesia. Dan ini harus menjadi agenda prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga anti rasuah ini, untuk jangan sampai di tengah pandemi COVID-19 ini KPK tidur lelap. Dan diam 1000 bahasa, tidak ada aksi apa-apa. Inilah waktunya yang tepat dan
sangat strategis, menjadi tumpuan harapan segenap bangsa Indonesia di tengah karut-marutnya aksi dan sebagainya untuk selamatkan aset-aset bangsa ini supaya rakyat Indonesia bukan mendapatkan mudaratnya tapi lebih banyak manfaatnya dari hasil-hasil bumi kita, yaitu minyak dan gas yang sebenarnya memberikan kesejahteraan yang luar biasa bagi Indonesia. Tapi mengapa ternyata dikuasai lagi, dan sampai saat ini yang namanya orang ini lenyap. Tidak, setelah Pak Setnov ditangkap dan diproses hukum, orangnya hilang. Mengapa dia sampai hilang, dan mengapa aparat penegak hukum Indonesia maupun lembaga KPK RI ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang ini, Riza Khalid ini. Tentu saja ini pasti ada sesuatu, maka ini perlu dibongkar, bongkar total untuk selamatkan aset-aset bangsa, terutama di soal migas. Kita mulai dari blok migas Jatinegara di Bekasi. Maka kita sangat mendukung rakyat Kota Bekasi, warga Kota Bekasi dan rakyat Indonesia mendukung pemerintah Kota Bekasi untuk mengambil alih ini. Setuju. Kompak Indonesia sangat mendukung. Pak Wali Kota jangan takut. Rakyat ada di belakangmu, kita ambil ini untuk selamatkan aset bangsa, aset negara ini. Jadi dari pihak Kompak sendiri, seberapa optimis Kompak bisa melihat bahwa persoalan ini benar-benar melibatkan sama seperti dijelaskan tadi, dan apa sikap Kompak secara tegas kepada pemerintah dan lembaga itu seperti apa? Jadi begini, kami tentu saja tidak hanya mengandalkan kami sendiri. Tentu saja kita mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Besar, yang telah menyediakan bangsa Indonesia ini aset sumber daya mineral dan gas yang luar biasa ini untuk kita kelola bagi kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan umat dan kepentingan rakyat di Bekasi. Kalau ini juga kita lebih banyak ruginya, dan ngakunya perusahaan asing ada di Singapura, uangnya keluar semua masuk ke Singapura, itu kan juga uang yang tidak sedikit, yaitu kita perlu juga supaya tidak salah-salah, yaitu 18.792.000 US dollar itu harus diselamatkan, dan ini baru di blok migas Jatinegara. Dugaan kerugian ini ya. Ini baru kerugian di luar cost recovery. Cost recovery itu pada saat ditarik keluar, dan inilah terjadi banyak yang namanya permainan-permainan mereka, maka ini perlu audit investigasi khusus terhadap perusahaan ini, apalagi sudah kita ketahui ini juga di belakang perusahaan ini ternyata ada yang namanya Creswell International juga masuk di dalam Panama Papers. Masuk Panama Papers ini. Nah, ini buktinya kan kita bisa lihat Panama Papers-nya itu. Nah, di sini ini kan masuk ini. Ini masuk Panama Papers, Creswell ini. Ini supaya kita ketahui bersama kan. Ini ada Muhammad ini ya, kita nggak bohong-bohong. Connection ini ya kita harus kejar. Masuk Panama Papers. Dan ini jaringannya. Dan ini yang negara dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Pak Presiden kita ini Pak Jokowi yang telah menyelamatkan waktu itu untuk Freeport. Saya kira selamatkan juga melalui Pak Wali Kota Bekasi untuk selamatkan aset negara di blok Jatinegara. Ya. Kita harus ambil alih dan kita kelola. Jangan sampai mafiosi migas ini menguasai Indonesia. Ya, ini baru di blok Jatinegara, Pak Fred. Apalagi rencana besar ke depan blok Marcella, di blok Marcella, blok Bintuni, blok Fafak dan yang lain. Lama-lama bangsa kita nih dan negara rugi besar. Nah, ini yang kita tahu juga kan, kalau yang tadi disebutkan apa namanya itu Pak Muhammad Riza Khalid ini juga, ini kalau tidak asing di publik kalau bicara soal ini dengan, karena ini ya kalau ingat, kalau publik tahu dan ingat soal Papa minta saham, saya kira orang ini yang tidak pernah tersentuh. Dan mengapa kita Joko Chandra aja bisa kita jemput paksa untuk diproses hukum, dan inilah kesempatan yang kita harus rakyat Indonesia mendukung lembaga anti rasuah namanya KPK RI untuk tunjukkan dia punya marwah sebagai
lembaga anti rasuah untuk membela dan menyelamatkan aset-aset bangsa, yaitu dengan kasus di tidak pidana korupsi di blok Jatinegara ini. Harus segera ini, dan kita akan kawal KPK karena kami janji setelah 3 hari kita akan mendapatkan bukti baru dari hasil audit, hasil investigasi Kompak Indonesia. Maka berikutnya kita akan mendorong bersama dengan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Bekasi, untuk bersama-sama bergandengan tangan selamatkan blok Jatinegara ini. Mereka harus segera angkat kaki dan kita selamatkan sehingga di Bekasi itu mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan Pak Wali Kota dan Presiden RI kita dukung untuk bongkar mafia migas ini. Saya kira Pak Jokowi juga mendukung lah, kalau karena terbukti kan misalnya soal di Freeport terbukti ya. Dan saya kira Pak Jokowi pasti ketika Pak Jokowi tahu soal ini tentu beliau akan merespon ini. Ya, saya kira ini tidak hanya Pak Jokowi saja, dan juga nanti Pak Wali Kota Bekasi. Yang kita juga kejar Pak Komisaris Utama yang namanya Pak Ahok Pertamina supaya ikut juga. Setuju. Saatnya membersihkan. Beliau kan Pertamina kan juga mitranya PD Migas Bekasi. Supaya kita sama-sama untuk membongkar ini dan kita selamatkan untuk kita kelola bagi kepentingan apalagi bangsa Indonesia. Apalagi komitmen kita soal birokrasi yang bersih kan begitu. Ya. Jadi birokrasi bersih, BUMN dan BUMN juga supaya BUMN dan BUMD juga di Indonesia juga bisa untung dan memberikan manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Maka kesempatanlah putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang bersih dan juga mau berkorban untuk negara ini, itu yang kita dorong untuk selamatkan ini. Tapi yang terkait jaringan mafia migas ini, kita dorong KPK segera tangkap dan proses hukum mereka segera. Jangan sampai Ketua KPK Pak Firly dan kawan-kawan diam saja. Kalau diam, kami berjanji minggu depan kami akan melakukan aksi besar-besaran mendukung KPK untuk melakukan ini. Baik, Pak Gabriel, closing statementnya selain KPK, Kompak sudah sampaikan hal ini ke mana-mana lagi lembaga negara. Jadi tentu saja selain kami KPK, fokus di KPK RI, karena selama ini di tengah masa pandemi COVID-19 ini KPK belum ada menunjukkan sebuah kinerja yang luar biasa untuk selamatkan uang negara dan aset negara. Dan ini peluang yang kalau perlu menjadi prioritas utama dari Pak Firly dan kawan-kawan di Komisi Anti Rasuah, dan kita minta Dewan Pengawas KPK juga ikut mengawal ini. Kalau perlu tangkap dan proses hukum Foster dan juga perusahaan di belakang Foster yaitu Crosswell yang juga adalah bagian dari Panama Papers dan bagian dari mafia migas di Indonesia. Jaringan ini. Karena ini sebenarnya ke orang Indonesia larikan uang ke sana bukan balik untuk kepentingan bangsa, tapi untuk kepentingan asing. Nah, ini kita harus lawan. Sebagai anak bangsa, kita juga jangan sampai menjadi bangsat. Anak bangsa harus menyelamatkan aset negara dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Gabriel. Terima kasih. Sudah menjelaskan sedikit tentang tambahan bukti yang sudah disampaikan ke KPK. Pemirsa, tentu saja kami ajak kepada segenap bangsa Indonesia lawan mafiosi migas dan kita berjuang bersama untuk selamatkan aset bangsa. Baik, perlu untuk pemirsa ketahui juga bahwa kami masih menunggu klarifikasi dari perusahaan ini, sehingga kita ingin tahu apa sih sebetulnya yang terjadi di sana dan mereka bisa menanggapi laporan ini seperti apa. Demikian. Dan juga tentu saja perlu kita kejar juga ke KPK RI. Setuju. Itu yang paling utama. Setuju. Baik, terima kasih Pak Gabriel. Terima kasih. Salam bersih untuk Indonesia. Baik.